Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan materi tentang akhlak tercela pergaulan remaja. Sebelum melanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rukia, Sinta Amelia, Fakila Tauhid, Aulia Ramadhani, Silvania, dan Ulfareni. Definisi akhlak tercela pergaulan remaja. Akhlak tercela merupakan akhlak yang tidak terpuji dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan pergaulan remaja adalah pergaulan antar remaja yang merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke jenjang berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa akhlak tercela pada pergaulan remaja atau juvenile delinquency merupakan gejala sakit patologis yang secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Bentuk-bentuk akhlak tercela. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, dan rasa malu. Atau pergaulan bebas dapat pula diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Berikut beberapa contoh pergaulan bebas. 1. Merokok. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan sehari-hari. Yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh orang yang sudah kecanduan rokok, di mana kebiasaan merokok justru akan memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. 2. Bullying adalah segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara disengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Tujuan dari bullying ini untuk menyakiti orang lain dan dilakukan secara terus-menerus, seperti menghina fisik orang lain dan memandang rendah atau bahkan melakukan kekerasan terhadap orang lain. 3. Tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan kelompok sebagai korban, di mana pelaku yang menjadi korban dapat mengalami cedera, bahkan kehilangan nyawa. Dan adapun hadis yang menjelaskan bahwa perilaku perkelahian sangat dibenci oleh Allah, yakni orang yang suka bertengkar. Hadis riwayat Muslim. Dampak akhlak tercela dalam pergaulan remaja. 1. Menjerumuskan remaja pada pergaulan remaja yang tidak sesuai oleh norma agama bahkan norma hukum. Dan adapun efek yang ditimbulkan oleh pergaulan remaja yaitu bertentangan dengan ajaran agama. 2. Hilangnya budaya malu. 3. Hidupnya sulit untuk tenang. 4. Lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berasa dikucilkan dalam kehidupan sendiri. 6. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Yang pertama, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Misalnya melaksanakan sholat, puasa, dan membaca ayat suci Al-Quran agar hidup menjadi lebih tenang. Yang kedua, mempererat hubungan dengan keluarga, yaitu menjalin silaturahmi dengan keluarga, baik itu keluarga jauh maupun keluarga dekat, agar hubungan antar keluarga dapat terjalin dengan sangat baik, utamanya dengan kedua orang tua. Yang ketiga, memperluas pengetahuan, yakni selalu menambah wawasan, utamanya ilmu agama. Dengan banyaknya pengetahuan yang kita dapat, kita tidak akan terpengaruh pada pergaulan bebas, karena kita telah mengetahui perbuatan baik maupun perbuatan buruk, serta setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensinya. Yang keempat, pintar dalam memilih teman, yakni memilih teman yang sefrekuensi dengan kita atau memilih pola pikiran yang sama sehingga kita dapat saling menguatkan. Sebab jika kita selektif memilih teman, maka justru akan berdampak buruk pada kita sendiri, layaknya sebagai cerminan. Jika teman kita mempunyai akhlak tercela, maka kita pun akan seperti itu. Namun sebaliknya, jika bergaul pada teman yang akhlaknya terpuji, maka pun akan dapat akhlak terpuji. Dan yang kelima, menyibukkan diri dengan hal-hal positif. Kesimpulan,
Dari uraian di atas, jelaslah bagi kita bahwa pria dan wanita memang harus menjaga batasan dalam pergaulan. Dengan begitu akan terhindarlah hal-hal yang tidak diharapkan. Tapi nampaknya rambu-rambu pergaulan ini belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian orang. Karena itu menjadi tanggung jawab kita menasehati mereka dengan baik. Tentu saja ini harus kita awali dari diri kita sendiri masing-masing. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan menjauhkannya dari perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak terpuji. Amin.